Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita masih dipertemukan dalam room diskusi pada siang hari ini. Salawat beserta salam tak lupa pula kita hanturkan kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW. Untuk mengefisienkan waktu terlebih dahulu, perkenalkan kami dari kelompok 7. Kami beranggotakan 6 orang. Saya sendiri selaku moderator atas nama Nurul Fadia. Adapun anggota kelompok saya itu pertama Herul Insan, yang kedua Sulistia, yang ketiga saya sendiri, yang keempat Nur Khalifah Arsita Asril, yang kelima Siti Zahra Zahraini Anwar, dan yang terakhir Herliana Siprianus. Langsung saja kita masuk pada pembahasan soalnya. Pemateri pertama saya persilahkan pada Zahra. Waktu dan layar dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 1 sampai 4. Soal nomor 1, dasar pemungutan pajak PPh 22 terdiri dari nilai impor, harga jual lelang, harga pembelian, dan harga penjualan. Apakah yang dimaksud dengan nilai impor? Jawabannya, nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pabean dan cukai untuk impor barang kena pajak tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang-Undang PPN. Nomor 2, bagaimanakah perhitungan PPh 22 atas impor tersebut? Jawabannya, nilai impor sama dengan nilai shift atau cost ditambah insurans, ditambah freight, ditambah bea masuk. Pungutan berdasarkan UU Kepabeanan. Next. Kebijakan tarif PPh 22. A. Impor barang di mana amortir dengan API. Yang pertama, dikenakan tarif sebesar 2,5% dari nilai impor untuk impor barang, selain kedelai, tepung terigu, dan gandum. Yang kedua, dikenakan tarif sebesar 0,5% dari nilai impor untuk impor kedelai, tepung terigu, dan gandum. B. Impor barang di mana importir non-API dikenakan tarif sebesar 7,5% dari nilai impor. Nilai impor dikurskan menggunakan kurs KMK apabila nilai impor dalam mata uang asing. C. Hasil lelang atas barang yang tidak dikuasai dan dilakukan pelelangan oleh Dirjen Kekayaan dan Lelang Negara dan atau DJBC. Pemenang lelang yang beli barang dari hasil lelang DJBC maka dikenakan tarif sebesar 7,5% dari harga jual lelang. Next. D. Pungutan PPh 22 merupakan pembayaran pendahuluan yang dapat diperhitungkan dengan pajak terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan atau tidak final. E. PPh 22, PPN dan PPNBM harus dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran bea masuk, dan dalam hal apabila bea masuk ditunda atau dibebaskan, maka pajak-pajak di atas harus dilunasi pada saat penyelesaian dokumen pemberitahuan impor barang atau PIB. Next. Soal nomor 3, sebutkan dan jelaskan mengenai kewajiban pajak atas sewa yang Anda ketahui. Jawabannya, pajak atas sewa menyewa properti. 1. PPh atau pajak penghasilan. A. Dasar hukum. Pasal 2 ayat 1 dan 2 serta pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 yang diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor
5 tahun 2002 tentang pembayaran PPh atas penghasilan dari persewaan tanah atau bangunan yang isinya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari penyewa yang bertindak atau ditunjuk sebagai pemotong wajib pajak dipotong PPh. Yang kedua, bila penyewa bukan sebagai pemotong pajak, maka PPh yang terutang wajib dibayar sendiri oleh pribadi atau badan yang menerima ataupun memperoleh penghasilan. Yang ketiga, besarnya PPh yang wajib dipotong atau dibayar sendiri adalah 10% dari jumlah bruto nilai sewa tanah maupun bangunan dan bersifat final. Next. B. Implikasi. Jika penyewa bukan pemotong pajak, maka PPh harus disetorkan oleh pemilik ke bank memakai surat setoran pajak atau SSP dengan persepsi paling lambat 10 bulan setelah transaksi. C. Aplikasi. SSP di atas harus dilaporkan ke kantor pelayanan pajak di tempat Anda terdaftar. D. Mengenai pelaporan SPT tahunan, dengan menggunakan SPT 1770, bukti pemotongan PPh dari perusahaan 1721A1 dilampirkan pada SPT tahunan pemilik dan penghasilan dari sewa dimasukkan dalam kolom penghasilan yang telah dikenai pajak final. Next. Soal nomor 4. PT Alam pemegang saham izin impor atau API melakukan impor mesin dari Korea dengan perincian sebagai berikut. Yang pertama, harga mesin $800. Yang kedua, asuransi $50.000. Yang ketiga, ongkos kirim $10.000. Yang keempat, bea masuk 30% dari harga mesin. Yang kelima, PPN 10% dari nilai impor. Yang keenam, pungutan di pelabuhan sebesar $5. Informasi tambahan untuk perhitungan harga perolehan mesin adalah yang pertama, ongkos angkut dari pelabuhan ke gedung perusahaan sebesar $1.000. Yang kedua, biaya pemasangan sebesar $4.000. Selanjutnya, next. Yang ketiga, kurs sebesar $8.500. Yang kelima, mesin tersebut dijual ke PT Semesta dengan harga jual 120% dari harga perolehan. Hitunglah SIF, nilai impor, PPh 22 impor, harga perolehan mesin, dan buatlah jurnal untuk transaksi pembelian impor dan pada saat jual ke PT Semesta. Jawabannya A. SIF, harga mesin $800.000, asuransi US $50.000, ongkos kirim US $10.000, masing-masing dijumlah sama dengan $860.000. $860.000 dikali US $8.500 sama dengan $7.310.000. Next. B. Harga. $800.000 dikali $8.500 sama dengan $6.800. Pungutan di pelabuhan $5.000 dikali $8.500 sama dengan $42.500. C. Nilai impor $7.310
dalam kurung 6.800 dikali 30% ditambah $42.500. $7.310.000 ditambah $2.040.000 ditambah $42.500 sama dengan $9.392.000. D. PPh 22 impor 2,5% dikali nilai impor sama dengan 2,5% dikali $9.392.000 sama dengan 200.034.812.500 Next. Harga perolehan mesin. Yang pertama, harga mesin $6.800.000. Yang kedua, ongkos angkut $8.500 dalam kurung $1.000 dikali $8.500. Yang ketiga, biaya pemasangan $34.000 dalam kurung $4.000 dikali $8.500. Yang keempat, PPN dalam kurung 10% dikali nilai impor sama dengan 900 juta 39.250 939 juta di 939.250.000 sama dengan 700 sama dengan 7.781.750.000. Next. F. Jurnal pembelian transaksi impor. Yang pertama, jurnal pembelian impor. Mesin 234.812.500. Uang muka PPh 22 impor 7.781.750.000. Kas atau bank 8.016.562.500. Yang kedua, jurnal penjualan. Kas sebesar 9.338.100.000 $. Penjualan sebesar 9.338.100.000 $. Dalam kurung harga jual 120% dikali 7.781.750.000 sama dengan 9.338.100.000. Next. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk pemateri pertama. Selanjutnya saya langsung alihkan kepada pemateri kedua. Waktu layar dipersilahkan.
Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selanjutnya latihan nomor 5 yaitu PT Anaku beralamat di Jalan Harapan 82 Jakarta dengan NPWP 009 876 543 211 234 adalah importir mobil yang telah mempunyai API. Pada tanggal 18 Oktober 2011, perusahaan mengimpor 50 unit mobil dengan harga faktur sebesar $10 per unit. Total dalam asuransi dan beban angkut yang berkaitan dengan impor mobil tersebut masing-masing adalah sebesar $3 dan $7. Biaya masuk yang dibiaya oleh perusahaan sebesar 5% dari CIF dan biaya masuk tambahan sebesar 20% dari CIF. Kurs pada saat itu ditetapkan oleh MK, yaitu Menteri Keuangan, $1 sama dengan 10.103 rupiah dari 50 unit mobil impor tersebut. 2 unit mobil digunakan untuk komisaris dan direktur utama PT Anaku dan sisanya akan dijual ke pasaran. Perusahaan menetapkan bahwa mobil tersebut mempunyai masa manfaat selama 10 tahun. Sedangkan menurut pajak, mobil tersebut termasuk kelompok 2, yaitu 8 tahun. Perusahaan menggunakan metode garis lurus dalam perhitungan penyusutannya untuk asuransi maupun pajak. Maka diminta buatlah jurnal pada tanggal 18 Oktober 2011 untuk pembelian 2 unit mobil impor tersebut dan pada tanggal 31 Desember 2011 untuk penyusutan 2 mobil impor tersebut. Yang pertama yaitu pembelian 2 mobil impor, yaitu sama dengan 2 dikali 10 $10 dikali sama dengan 10.103 sama dengan 202 juta 60.000 rupiah. Dan untuk jurnalnya yaitu kendaraan pada kas. Kendaraan yaitu sebesar 202 juta 60.000 rupiah pada posisi debit dan pada kas yaitu sebesar 202 juta 60.000 rupiah pada posisi debit. Pada posisi kredit. Untuk perhitungan pembelian yaitu 202 juta 60.000 rupiah dikali 8 tahun sama dengan 25 juta 257.000 rupiah. Untuk perhitungan penyusutan yaitu 202 juta 60.000 rupiah dikali 10 tahun sama dengan 20 juta 206.000 rupiah. Next. Selanjutnya nomor 6. PT Bonbon berkedudukan di Jalan Nirwana Bogor dengan NPWP 001 234 567 891 234 selama bulan Juni 2012 telah melakukan transaksi sebagai berikut. Yang pertama, membayar bunga pinjaman kepada Bank Mama Bogor sebesar 50 juta rupiah. Kedua, membayar fee sebesar 21 juta rupiah kepada kantor akuntan publik di Estri, Jakarta. Ketiga, penagihan pada Departemen Agama atas penjualan tekstil untuk seragam yaitu sebesar 70 juta rupiah. Yang keempat, membayar pinjaman bunga kepada Tuan Herman sebesar 5 juta rupiah.
Yang kelima, membayar tagihan catering dari perusahaan catering Bonbon Top sebesar Rp1.000.000. Yang diminta adalah buatlah jurnal untuk masing-masing transaksi di atas. Jawab. Poin A, jurnal atas pembayaran bunga pinjaman oleh PT Bonbon yaitu beban bunga pada PPh pasal 23 dan kas. Beban bunga yaitu sebesar 50 juta berada pada posisi debit. Utang usaha PPh pasal 23 yaitu 50 juta dikali 15% sama dengan Rp7.500.000. Kas yaitu Rp42.500.000. Next. Dan untuk jurnal untuk bank yaitu kas atau bank PPh pasal 23 dibayar di muka pada beban bunga. Kas atau bank sebesar Rp42.500.000 berada pada posisi debit. PPh pasal 23 dibayar di muka sebesar Rp7.500.000 berada pada posisi debit, dan beban bunga sebesar 50 juta berada pada posisi kredit. Poin B, jurnal pembayaran fee kepada KAP oleh PT Bonbon yaitu fee utang usaha PPh pasal 23 pada kas atau bank. Fee sebesar Rp20.850.000 pada posisi debit. Utang usaha PPh pasal 23 Rp240.000 berada pada posisi debit, dan kas atau bank yaitu sebesar Rp21 juta berada pada posisi kredit. Dan jurnal untuk KAP yaitu kas atau bank PPh pasal 23 dibayar di muka pada pendapatan jasa. Untuk kas atau bank yaitu sebesar Rp20.580.000 berada pada posisi debit. PPh pasal 23 dibayar di muka yaitu sebesar Rp240.000 berada pada posisi debit, dan pendapatan jasa berada pada posisi kredit yaitu sebesar Rp21 juta. Next. Poin C, penagihan atas penjualan tekstil oleh PT Bonbon yaitu kas atau bank pada piutang usaha. Kas atau bank sebesar Rp70.000 berada pada posisi debit, dan piutang sebesar Rp70.000 berada pada posisi kredit. Poin D, jurnal pembayaran bunga pinjaman kepada Tuan Herman oleh PT Bonbon, yaitu beban bunga pada utang usaha PPh pasal 23 dan kas atau bank. Beban bunga sebesar Rp5 juta berada pada posisi debit. Utang PPh pasal 23 sebesar Rp750.000 berada pada posisi kredit, dan kas atau bank sebesar Rp4.250.000 berada pada posisi kredit. Dan jurnal untuk Tuan Herman yaitu kas atau bank PPh pasal 23 dibayar di muka pada beban bunga. Kas atau bank sebesar Rp2.450.000 berada pada posisi kredit. PPh pasal 23 dibayar di muka sebesar Rp750.000 berada di posisi debit, dan beban bunga sebesar 5 juta berada di posisi kredit. Next. Poin E, jurnal untuk pembayaran tagihan catering oleh PT Bonbon, yaitu jasa catering, utang PPh pasal 23 pada kas atau bank. Selanjutnya kas atau bank dan PPh pasal 23 dibayar di muka pada jasa catering. Jasa catering sebesar 980.000 berada pada posisi debit.
utang PPh pasal 23 sebesar Rp20.000 berada pada posisi debit dan pada kas atau bank sebesar 1 juta rupiah berada pada posisi kredit. Kas atau bank sebesar Rp980.000 berada pada posisi debit. PPh pasal 23 dibayar di muka sebesar Rp20.000 berada di posisi debit dan pada jasa catering sebesar Rp1 juta berada pada posisi kredit. Next. Selanjutnya nomor 7 yaitu PT Queen merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan umum dan jasa lainnya yang berkedudukan di Jalan Nirwana Bogor dan memiliki NPWP. Transaksi yang berkaitan dengan PPh pasal 22, 23 dan PPh 4 ayat 2 yang dilakukan oleh PT Queen selama 2012 adalah sebagai berikut. Yang pertama melakukan impor suku cadang kereta api dari Jerman menggunakan API dengan chip euro 11.000 dengan kurs KMK untuk periode tersebut adalah sebesar Rp8.670.000. Kedua, membayar tagihan kepada PT Siaga atas servis peralatan kantor dengan perincian penggantian suku cadang sebesar Rp300.000 dan jasa servis sebesar Rp75.000. Yang ketiga, membayar tagihan catering dari perusahaan catering anak tenan dengan perincian bahan makanan sebesar Rp500.000 dan jasa cateringnya sebesar Rp200.000. Yang keempat, membayar bunga pinjaman kepada Bank Noni sebesar Rp5 juta. Yang kelima, membayar dividen kepada para pemegang saham sebesar 200 juta, di mana semua pemegang saham adalah orang pribadi dan memiliki NPWP. Yang keenam, pembayaran dividen dari PT Avia sebesar 25 juta, di mana PT Queen memiliki 20% saham beredar dari PT Avia. Yang ketujuh, ikut serta dalam penghijauan Bogor dari Pemda Jawa Barat untuk menanam 1 juta pohon. Atas jasanya tersebut, PT Queen menerima imbalan sebesar Rp10 juta. Yang ke-8, membayar sewa gedung yang digunakan perusahaan sebesar Rp180 juta untuk jangka waktu 1 tahun. Untuk jangka waktu 1 tahun mulai Mei 2012. Diminta buatlah jurnal untuk masing-masing transaksi di atas. Next. Jawab poin A yaitu 11 juta dikali 8.670 sama dengan 8.670 sama dengan Rp95.370.000. PPh pasal 22 yaitu 22,5% dikali 95.370 sama dengan 2.384.000 2.384.250.000 rupiah. Jurnal untuk PT Queen
yaitu persediaan suku cadang sebesar 95.370 berada pada posisi debit. PPN masukan sebesar 9.537 berada pada posisi debit. PPh pasal 22 dibayar di muka sebesar 2.384.250 pada posisi debit. Kas atau bank sebesar 117 juta 117.291.250 rupiah berada pada posisi kredit. Dan jurnal untuk Jerman yaitu kas atau bank sebesar 117.291.250 rupiah berada pada posisi debit. PPN keluaran yaitu sebesar 9.537.000 rupiah berada pada posisi kredit. Utang PPh pasal 22 yaitu sebesar 2.384.250.000 rupiah berada pada posisi kredit. Penjualan sebesar 95.370.000 rupiah berada pada posisi kredit. Next. Poin B, jurnal untuk PT Queen, yaitu utang sebesar 300.000 berada pada posisi debit. Jasa service yaitu sebesar 73.500 berada pada posisi debit. Utang PPh pasal 23 itu sebesar 1.500.000 berada pada posisi debit. Kas atau bank sebesar 375.000 berada pada posisi kredit. Jurnal untuk PT Siaga yaitu kas atau bank sebesar 373.500 berada pada posisi debit. PPh pasal 23 dibayar di muka sebesar 1.500.000 berada di posisi debit. Piutang sebesar 300.000 berada di posisi kredit. Pendapatan jasa sebesar 75.000 berada di posisi kredit. Poin C, jurnal untuk PT Queen yaitu utang sebesar 500 berada pada posisi debit. Jasa catering sebesar 196.000 berada di posisi debit. Kas atau bank utang PPh pasal 23 sebesar 4.000 berada pada posisi debit. Kas atau bank sebesar 700 berada pada posisi kredit. Next. Jurnal untuk anak tenan yaitu kas atau bank sebesar 696.000 berada pada posisi debit. PPh pasal 23 dibayar di muka sebesar 4.000 berada pada posisi debit. Piutang sebesar 500 berada pada posisi kredit. Pendapatan jasa sebesar 200 berada pada posisi kredit. Poin D, jurnal untuk PT Queen. Beban bunga sebesar 5 juta berada pada posisi debit. Utang PPh pasal 23 sebesar 750
Rp400.000 berada pada posisi kredit. Kas atau bank sebesar Rp4.250.000 berada pada posisi kredit. Jurnal untuk Bank Noni, yaitu kas atau bank sebesar Rp4.250.000 berada pada posisi debit. PPh pasal 23 dibayar di muka sebesar Rp750 posisi debit. Pendapatan bunga sebesar Rp5 juta berada pada posisi kredit. Next. Poin E, jurnal untuk PT Queen, yaitu beban dividen sebesar 200 juta berada pada posisi kredit. Utang PPh pasal 23 sebesar 20 juta berada pada posisi kredit. Kas atau bank sebesar 180 juta berada pada posisi kredit. Untuk jurnal pemegang saham, yaitu kas atau bank sebesar 180 juta berada pada posisi debit. PPh pasal 23 dibayar di muka sebesar 20 juta berada di posisi debit. Pendapatan dividen sebesar 200 juta berada pada posisi kredit. Poin F, jurnal PT Queen, yaitu kas atau bank sebesar 18 juta berada pada posisi debit. PPh pasal 23 dibayar di muka sebesar 2 juta berada pada posisi debit. Pendapatan dividen sebesar 20 juta berada pada posisi kredit. Dan untuk jurnal untuk PT Avia, yaitu beban dividen sebesar 20 juta berada pada posisi debit. Utang PPh 23 sebesar 2 juta berada pada posisi kredit. Kas atau bank sebesar 18 juta berada pada posisi kredit. Next. Poin G, jurnal PT Queen, yaitu kas atau bank sebesar 8.500.000 berada pada posisi debit. PPh pasal 23 dibayar di muka sebesar 1.500.000 berada pada posisi debit. Imbalan jasa sebesar 10 juta berada pada posisi kredit. Dan untuk jurnal Pemda Jawa Barat, yaitu beban imbalan sebesar 10 juta berada pada posisi debit. Utang PPh pasal 23 sebesar 1.500.000 berada pada posisi kredit. Utang PPh pasal 2 kas atau bank sebesar 8.500.000 sebesar Selanjutnya kita beralih ke pemateri terakhir. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan membacakan jawaban dari nomor 20. Soalnya diketahui dari SPT tahun 2011 penghasilan neto dari usaha sebesar 100 juta rupiah, laba penjualan aset sebesar 100 juta rupiah, PPh yang dibayar sendiri sebesar 5 juta rupiah, hitung angsuran pasal 25 untuk tahun 2012. Angsuran PPh pasal 25 tahun 2012 yaitu 5 juta rupiah. PPh yang dibayar sendiri dibagi dengan 12 bulan sehingga menghasilkan 416.667 ribu rupiah. Next. Selanjutnya nomor 21. Berdasarkan data soal nomor 20, jika diketahui terdapat kompensasi rugi tahun sebelumnya sebesar 50 juta rupiah,
dan tidak terdapat kredit pajak, hitung angsuran PPh 25 tahun 2012. PPh 25 sama dengan yaitu penghasilan neto dikurang kompensasi kerugian dikurang kredit pajak per 12 bulan 100 juta rupiah kurang 50 dikurang 50 juta dikurang 0 sama dengan per 12 bulan sama dengan 4.166.667 juta. Selanjutnya nomor 22. Berdasarkan data soal nomor 20, jika diketahui terdapat kompensasi rugi tahun sebelumnya 50 juta rupiah dan terdapat PPh 23 yang dapat dikreditkan sebesar 500 ribu rupiah, hitung angsuran PPh 25 tahun 2012. Angsuran PPh 25 sama dengan penghasilan neto dikurang kompensasi kerugian per 12 bulan dikurang kredit pajak, yaitu 100 juta dikurang 50 juta per 12 bulan dikurang 500 ribu rupiah sama dengan 4 juta 4.125.000 rupiah. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk semua pemateri yang berpartisipasi pada room diskusi kali ini. Baik, saya akan tutup diskusi pada menjelang sore hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.